Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ketua kelas pimpinkan doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Ibu absen dulu ya. Ya. Aisyah, Hadir. Iqbal Ramadan, Hadir. Raditya Dika, Hadir. Sinta Widyananda, Hadir. Awal Subagio. Hadir. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Baik. Tetap semangat ya, walau keadaan pandemi seperti ini, tidak ada alasan untuk tidak belajar. Iya, Baik. Bu. Baik, sebelum masuk ke materi, Ibu mau mereview sedikit pertemuan kemarin. Kira-kira kita membahas apa? Mungkin Iqbal tahu? Sistem pencernaan makanan, Bu. Ya, betul sekali. Terus, lalu apa yang dimaksud dengan pencernaan itu? Pencernaan adalah sebuah proses metabolisme di mana suatu makhluk hidup memproses sebuah zat dalam rangka untuk mengubah secara kimia atau mekanik suatu zat menjadi nutrisi. Iya, betul sekali. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya ya anak-anak. Materi kita hari ini yaitu tentang pembelahan sel. Sebelum itu, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis. Kemudian dapat menjelaskan ciri-ciri setiap fase pembelahan mitosis dan meiosis. Dan juga peserta didik dapat menjelaskan karakter atau sifat sel anakan hasil pembelahan mitosis dan meiosis. Jadi gitu ya anak-anak. Baik, selanjutnya Ibu akan membahas tentang pembelahan sel ini. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Baik, tadi itu merupakan gambar pembelahan mitosis dan meiosis. Baik, sebelum kita ke pembelahan mitosis dan meiosis itu, kita harus tahu dulu apa itu pembelahan sel. Pembelahan sel sendiri itu merupakan sesuatu yang sangat penting dan dibutuhkan untuk pertumbuhan dan proses perbaikan dan proses reproduksi. Sudah tahu kan kalau pembelahan sel itu terbagi menjadi dua, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Baik, yang pertama Ibu akan menjelaskan pembelahan mitosis. Mitosis itu terdiri dari 4 tahap, terjadi pada sel somatis, bertujuan untuk perbanyakan sel, menghasilkan 2 sel diploid, jumlah kromosom sama dengan induknya, variasi genetik tidak berubah. Sedangkan kalau pada meiosis itu dia terdiri dari 8 tahap, terjadi pada sel germinal, bertujuan untuk menghasilkan sel kelamin, menghasilkan 4 sel haploid, jumlah kromosom 1/2 dari kromosom induk, variasi genetik berubah. Selanjutnya kita ke fase pembelahan mitosis dan meiosis, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Yang membedakan kedua pembelahan tersebut yaitu pada tahap profase pembelahan meiosis terdapat 5 tahap subfase. Sifat sel anakan yang dihasilkan pembelahan mitosis yaitu jumlah kromosomnya dan sifat selnya sama dengan induknya. Selanjutnya pembelahan sel anakan. Pembelahan yang dihasilkan pembelahan meiosis yaitu jumlah kromosom yang dihasilkan adalah setengah dari sel induk. Sel anakan tidak mampu membelah lagi. Oh ya, tadi Ibu lupa. Kita harus tahu juga apa sih itu pembelahan mitosis. Mungkin Raditya bisa menjawab. Baik, mungkin Raditya bisa menjawab. Tidak bisa, Bu. Oh iya, tidak apa-apa. Mungkin Ibu akan menjelaskan ya. Pembelahan mitosis itu merupakan pembelahan yang menghasilkan sel anakan
identik dengan induknya. Oleh karena itu, pembelahan mitosis disebut juga pembelahan sel biasa. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri pembelahan mitosis. Mungkin Aisyah bisa? Oh iya, tidak apa-apa kalau tidak bisa. Baik, ciri-cirinya tuh berlangsung satu kali, jumlah sel anak yang dihasilkan 2 buah. Jumlah kromosom sel anak sama dengan jumlah kromosom pada induknya atau 2N atau diploid. Sifat sel anakan sama dengan sifat induknya. Pembelahan hanya terjadi pada sel tubuh atau sel somatik, misalnya pada jaringan embrional, bertujuan untuk memperbanyak sel seperti pertumbuhan atau perbaikan sel yang rusak. Dan juga memiliki 4 tahapan pembelahan. Yang Ibu bilang tadi ada interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Baik, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang pembelahan mitosis dan ciri-cirinya. Sekarang ke pembelahan meiosis. Di sini siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan pembelahan meiosis? Mungkin awal tahu? Tidak tahu. Oh iya, tidak apa-apa, Ibu akan menjelaskannya. Jadi pembelahan meiosis merupakan pembelahan yang menghasilkan sel haploid, karena pembelahan ini bertujuan untuk mengurangi atau mereduksi jumlah kromosom membentuk sel kelamin, oogenesis, spermatogenesis, megasporogenesis, mikrosporogenesis. Pembelahan ini juga bertujuan untuk menghasilkan zigot dari pertemuan 2 sel kelamin, berperan dalam proses pembelahan setelah pembuahan. Jadi itu yang dimaksud dengan pembelahan meiosis. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri pembelahan meiosis. Ciri-cirinya yaitu dia berlangsung 2 kali, jumlah sel anakan yang dihasilkan 4 buah, jumlah kromosom sel yaitu setengah dari sel induknya, N atau haploid, terjadi pada sel kelamin, sel gonad pada pembentukan sel kelamin, ovum, sperma, megaspora, mikrospora, spora. Sel anakan tidak mampu membelah lagi. Pembelahan hanya terjadi pada organisme dewasa. Terdiri dari 2 kali tahap pembelahan, yaitu meiosis dan meiosis 2. Profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, dan meiosis 2. Profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Di antara tahapan tersebut tidak terjadi tahap interfase. Pada fase profase 1 terdapat 5 subfase, yaitu fase leptonema, zygonema, vakinema, diploema, dan diakinosis. Pada saat pembelahan terjadi pindah silang antara kromosom homolog dan berpasangan. Jadi gitu ciri-cirinya. Nah, lanjut ikan tentang sifat atau karakter dari kromosom sel anakan yang dihasilkan pembelahan sel induk, mitosis dan meiosis. Itu dia berbeda. Pada mitosis sifat anakannya adalah 2N atau diploid, sementara pada meiosis sifat anakannya adalah N atau haploid. Jadi gitu ya anak-anak. Mungkin dari penjelasan Ibu tadi ada yang ingin ditanyakan? Mungkin Raditya ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Oh iya, mungkin itu saja ya untuk materi ini. Ibu akan memberikan tugas. Tadi kan Ibu ada menampilkan gambar. Jadi tugasnya itu menggambar pembelahan mitosis dan meiosis. Mungkin anak-anak ada yang ingin ditanyakan atau kita akhiri pembelajaran hari ini? Tidak ada, Bu. Oh iya, mungkin cukup sekian ya. Nanti tugasnya itu dikumpulkan ke ketua kelas. Seterusnya ketua kelas kumpul ke meja Ibu ya. Ya, Bu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri
Akhir kata, wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.